Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mereview jurnal, perkenalkan nama saya Nadia Intan dari kelas 4H dengan NIM 108. Di proyek UTS ini, saya ingin mempresentasikan dua buah jurnal. Pada jurnal yang saya review akan membahas yang pertama, judul, yang kedua, algoritma, yang ketiga, hasil pembahasan. Jurnal pertama dengan judul Deteksi Buah Menggunakan Supervisor Learning dan Ekstraksi Fitur untuk Pemeriksa Harga. Peran serta teknologi dalam dunia bisnis kian besar. Seiring dengan perkembangannya, hal ini dimaksud untuk mempermudah proses-proses yang sering dilakukan dalam bisnis itu sendiri. Kini peran teknologi dapat kita jumpai dalam berbagai macam model bisnis, tidak terpaku pada dunia TI saja. Bisnis transportasi, bisnis makanan, hingga bisnis pengiriman barang dibuat jadi lebih mudah dan sederhana dengan adanya peran teknologi dalam model bisnisnya. Jurnal ini memakai algoritma supervisor learning adalah algoritma yang tujuannya untuk memperkirakan fungsi pemetaan sehingga ketika ada variabel input X, kita dapat memprediksi variabel output Y. Salah satu contoh supervisor learning adalah klarifikasi dan regresi. Hasil dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibentuk mampu melakukan prediksi hasil informasi nama buah dan harga per satuan kilogram berdasarkan data baru yang diambil dari kamera. Ini adalah prototipe yang sebagian besar mewakili rencana awal yang diharapkan, yaitu sistem price checker yang mampu menampilkan informasi mengenai buah dan harganya. Perlu juga diperhatikan dengan adanya sistem ini, maka akan muncul juga berbagai risiko terkait yang perlu dibuat perencanaan mitigasinya, sehingga dapat meminimalisasikan dampak yang ditimbulkan bagi sistem. Dan di sini adalah jurnalnya, kurang lebih seperti ini. Ini adalah jurnal yang kedua yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Tanpa Pengawasan dalam Pembelajaran Mesin. Informasi yang terkandung di dalamnya dengan memanfaatkan teknik user-supervisor learning dalam machine learning. Teknik user-supervisor learning merupakan metode yang diterapkan tanpa memerlukan data latih. Pembelajaran tanpa pengawasan melakukan pengamatan atau data tanpa label atau kelas atau keputusan. Di sini memakai algoritma user-supervisor learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja atau yang bisa disebut dengan clustering.
Metode user-based learning yang paling umum adalah analisis klaster yang digunakan pada analisis data untuk mencari pola-pola tersembunyi atau pengelompokan dalam data. Hasil analisis teknik user-based learning pada machine learning kasus pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia melalui kantor perwakilan dilakukan dengan menggunakan bantuan software Tapit-Miner. Hasil penelitian yang digunakan dengan menggunakan kombinasi metode clustering dan klarifikasi pada jenis user-based machine learning dapat diterapkan dengan baik. Hasil yang diperoleh dari perhitungan metode tersebut terdapat 3 provinsi yang termasuk dalam kategori miskin dalam melayani penyelesaian laporan pengaduan masyarakat. Seperti ini kira-kira jurnal yang saya pakai tadi untuk jurnal yang kedua. Terima kasih, semoga review jurnal yang tadi saya presentasikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.